warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri Suraya dalam Aksi Nyata dengan topik kurikulum merdeka. Yuk kita perjuangkan bersama. Kurikulum memang harus berubah. Mengapa kurikulum harus berubah? Anda penasaran? Sama saya juga. Yuk kita pelajari bersama agar kita tahu alasan kurikulum harus berubah. Bapak Ibu guru hebat dimanapun, sebelum kita tahu alasan mengapa kurikulum berubah, kita harus paham dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Wow, penjelasannya bagus banget. Jadi sekarang saya juga paham apa itu kurikulum. Lalu, kurikulum yang baik itu kurikulum yang seperti apa? Pertanyaan yang sangat bagus. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Oh, jadi itu alasan mengapa kurikulum harus berubah. Mengikuti perkembangan zaman gitu ya, agar kita bisa mendidik anak sesuai dengan zamannya. Begitu ya secara singkatnya. Yes, betul sekali. Kita harus membekali peserta didik kemampuan-kemampuan yang dapat digunakan untuk hidup pada zamannya. Karena kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid yang kompleks dan multidimensi. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. Untuk lebih memahami tentang kurikulum, mari kita perhatikan bersama tentang klasifikasi komponen kurikulum seperti tujuan, panduan pedagogi, dan juga panduan asesmen. Semua komponen ini harus ada dan saling melengkapi. Setelah kita ketahui klasifikasi komponen kurikulum, kita juga harus paham apa saja kerangka dasar dalam kurikulum merdeka. Kerangka dasar dalam kurikulum merdeka antara lain 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil pelajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. 5. Capaian pembelajaran. Bapak Ibu, setelah paham tentang kerangka dasar kurikulum merdeka, ini tidak kalah penting Bapak Ibu tentang adaptasi kurikulum. Jadi, kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan, karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran bermakna. Kurikulum yang sudah diadaptasikan itu biasa kita sebut dengan kurikulum operasional sekolah atau KOSP, yang merupakan kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Maaf Bu, izin bertanya, untuk mempermudah kita memahami komponen apa saja yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan KOSP? Terima kasih, pertanyaan Ibu membuat saya jadi belajar. Komponen KOSP antara lain 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Kemudian pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan
proyek penguatan profil Pancasila. Dan yang terakhir, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Prinsip pengembangan KUSP antara lain berpusat kepada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan dengan satu harapan, jika prinsip-prinsip ini kita terapkan, kita akan mampu memfasilitasi, mendampingi anak-anak yang tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya. Saya Soraya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi